Saya Andreas Kumanto dari INDLC dan HR in Color. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai satu konsep ya yang disebut sebagai kinerja. Di semua perusahaan, kita sebagai sumber daya manusia, sebagai karyawan selalu diukur. Every single day diukur, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Gunanya apa? Gunanya untuk memastikan apakah Anda sudah bekerja sesuai dengan prosedur yang standar nggak? Dan apakah Anda sudah bisa melampaui ya standar yang diharapkan oleh perusahaan? Jadi kinerja adalah salah satu kunci utama yang menjadi penilaian perusahaan terhadap sumber daya manusianya. Nah, sekarang problemnya kinerja itu apa sih? Ya, kalau kita lihat ada dua konsep ya. Yang pertama itu adalah kerja. Apa itu kerja? Kerja itu ya Anda melakukan aktivitas sesuai SOP, sesuai job desk dan lain sebagainya. Misalnya contoh, saya bagian IT. Oh, tugas saya adalah mengatur seluruh jaringan network yang ada di perusahaan. Oke, itu tugas saya. Yang kedua, misalnya saya bagian akuntansi. Oh, tugas saya adalah mengumpulkan semua data, lalu saya merekapitulasi dan membuat satu laporan setiap bulan. Itu namanya pekerjaan. Nah, sekarang masalahnya, apa beda kerja dengan kinerja? Ya, kalau kinerja itu ukurannya yang disebut Anda sebagai IT yang sudah tadi ya job desk-nya ngurus jaringan itu apa? Misalnya dalam sebulan saya punya target untuk mengelola jaringan di 2 unit kerja atau 3 unit kerja. Jadi clear. Tinggal diukur nanti apakah benar setiap bulan Anda melakukan. Atau bagian accounting tadi ya, membuat laporan. Nah, diukur tanggal berapa laporan itu harus masuk. Misalnya tanggal 25 setiap bulan harus masuk. Nah, itu yang disebut sebagai kinerja. Dan kinerja inilah adalah ukuran. Ya, ukuran yang bisa menentukan apakah Anda memang karyawan yang performance atau karyawan yang biasa-biasa. Jadi pembedanya clear. Jadi kalau teman-teman sekarang merasa bahwa kenapa ya saya kok di kantor kok ada pilih kasih, kenapa di kantor kadang-kadang saya kok ngerasa ada orang yang lebih diperhatikan dibanding yang lain dan lain sebagainya. Kalau di perusahaan yang profesional yang sudah menerapkan performance base, mereka ngukur dari kinerja. Seberapa besar kinerja Anda memberikan impact terhadap perusahaan. Lalu berikutnya, apa dampak kinerja terhadap perusahaan? Oh, tentu sangat tinggi, gitu kan ya. Jadi kalau ini ada orang misalnya ya, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan mereka selalu bekerja dengan standar di atas rata-rata, ya, syukur-syukur bisa seperti ini. Gitu ya. Artinya ini akan membangun satu korelasi terhadap produktivitas perusahaan. Ini kunci utamanya. Esensinya ya hanya ini. Perusahaan juga tidak mau ya mereka meng-hire, mempekerjakan orang yang setengah-setengah, mempekerjakan orang yang bulan demi bulan kinerjanya nggak ada kemajuan, masih belajar, masih banyak salah, tapi nggak ada perbaikan. Ya, artinya semua ini sebagai alat buat organisasi untuk memastikan apakah dia berkembang atau enggak, apakah dia hari demi hari semakin meningkatkan kemampuan atau enggak, apakah attitude-nya berubah enggak, apakah dia bisa engage enggak dengan perusahaan. Dan semua terukur melalui kinerja. Jadi makanya jangan Anda sebagai fresh graduate gitu ya, ketika Anda pertama bekerja lalu Anda merasa bahwa ya sudah saya lakukan kerja saya ya sudah selesai. No, perusahaan punya kriteria. Kenapa banyak orang juga pada akhirnya ketika melewati masa 3 bulan tidak dilanjutkan, ketika melewati 6 bulan tidak dilanjutkan, setahun tidak dilanjutkan. Apa? Tidak ada kontribusi, kinerjanya biasa-biasa. Coba Anda bayangkan kalau Anda punya pekerja di rumah, tukang sapu ya, tapi seringkali Anda harus cerewet untuk mengingatkan, Pak ini belum dipotong, Pak ini harusnya begini, setiap hari. Bahkan hal-hal yang sudah Anda ulang-ulang setiap hari, dia selalu lupa. Kira-kira Anda menganggap kinerjanya seperti apa?
sama. Perusahaan juga akan menilai Anda tidak punya kinerja ketika Anda tidak growth, tidak meningkatkan kemampuan. Pekerjaan Anda hanya rutinitas dan hal yang selalu berulang. Ya, itu kunci dari kinerja di perusahaan. Lalu juga perusahaan juga tentunya berharap dengan kinerja yang berbeda-beda ini mereka bisa memperlakukan, dalam tanda kutip ya, entah itu bicara kalau nanti ada promosi, kalau nanti ada kenaikan gaji, kalau nanti ada pembagian bonus, kalau nanti juga ada pembelajaran, itu akan dipilih orang-orang yang tentunya nilainya clear. Persis seperti sekolah. Sekolah hanya akan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang punya IPK tinggi, ya, yang nilainya tinggi dan lain sebagainya. Perusahaan pun sama. Mereka tidak mau menginvestasikan sesuatu, misalnya melatih, mengirim orang pelatihan, tapi dengan nilai kinerja yang rendah, buat apa? Atau misalnya perusahaan juga tidak akan menginvestasikan waktu untuk orang-orang dimutasi atau dirotasi ke bagian yang lebih tinggi, tapi dengan kemampuan yang rata-rata. Ingat, ketika Anda bekerja, kita berkompetisi. Dengan siapa? Dengan orang-orang sekitar kita, dengan rekan-rekan kita. Tunjukkan bahwa Anda punya kinerja yang excellent, punya kinerja yang extraordinary, bukan orang yang biasa-biasa. Nah, lalu apa sih yang diukur dalam kinerja? Ya, apa parameter yang digunakan oleh perusahaan ketika melihat kinerja karyawannya? Ya, yang pertama nih kunci penting adalah attitude. Attitude, ya. Penilaian attitude menjadi semakin hari semakin naik. Kalau misalnya beberapa tahun yang lalu attitude nilainya nilai kedua atau ketiga, tapi sekarang jadi nilai pertama. Kenapa? Mereka percaya orang kalau dia punya attitude kerja yang baik, untuk memoles hal yang lain soal kemampuan dan sebagainya lebih mudah dibandingkan orang yang punya attitude bermasalah. Ini konsep terbaru, konsep yang sudah mulai menyeluruh ada di banyak perusahaan. Karena ketika saya juga bertanya kepada perusahaan, apa sih ekspektasinya dari orang yang Bapak Ibu tes di perusahaan kami? Attitude, Pak. Selalu bicara attitude. Jadi hati-hati nih. Attitude itu apa aja? Nah, attitude tuh misalnya contoh ya. Contoh rajin. Ya. Perusahaan tentunya ingin punya karyawan yang rajin. Rajin dalam arti hal yang banyak ya, misalnya contoh orang yang nggak hitung-hitungan dengan pekerjaan, orang yang kalau melakukan sesuatu itu bisa konsisten, bisa terus-menerus hingga tuntas. Itu namanya konsep rajin dalam dunia kerja, gitu ya. Atau yang kedua, orang yang bisa engage, orang yang mau terlibat, ya, karena banyak sekali dewasa ini orang-orang yang bekerja, tapi sejak mereka pertama kali kerja sampai sekian bulan, mereka nggak engage dengan perusahaan. Mereka kelihatan dari mana? Masuk pekerjaan, parkir mobil, parkir motor, masuk ke tempat kerjanya, dan sudah, dia jadi orang autis. Dia don't care sama lingkungannya. Dia nggak peduli sama orang lain. Duduk mengerjakan sore, siang makan siang, duduk lagi, sore jam 5 pulang. That's it. Ini orang yang nggak engage. Anda bisa bayangkan, kalau ada orang tiap hari Anda gaji, lalu datang dan pergi, tanpa ada kepedulian terhadap situasi, tanpa ada kepedulian terhadap perusahaan Anda bisa bayangkan sendiri. Ya, biasanya engagement. Ya. Lalu yang ketiga, ini biasanya masalah emosi. Ya. Sekarang kita tahu ya, kadang-kadang emosi-emosi ini sangat kental dalam konteks perusahaan. Kenapa coba? Hampir sebagian besar penyebab stres dalam dunia kerja itu bukan hal-hal yang teknis, bukan hal-hal yang logis gitu ya, tapi hal-hal yang sifatnya emosional. Baper misalnya, atau saya mudah tersinggung, atau saya orangnya kadang-kadang mudah tersulut, ngomongnya kadang-kadang dengan penekanan emosional tertentu sehingga menimbulkan banyak konflik. Nah, kondisi-kondisi ini yang seringkali mengakibatkan masalah dalam banyak perusahaan. Jadi pertama attitude. Hati-hati.
Dan masih banyak lagi, mungkin nanti kita bisa pelajari lebih lanjut. Yang kedua adalah skill. Ya, nanti Anda lihat nih, skill komputernya gimana. Anda udah dari awal kerja Anda bisa Excel katanya. Lalu sekian bulan ya cuman buat kotak-kotak. Tidak bisa rumus, tidak mau belajar rumus-rumus yang lebih lanjut, tidak mau belajar inovasi-inovasi dengan tools-tools aplikasi yang ada. Bagaimana perusahaan bisa menghargai Anda sebagai karyawan berkinerja? Ya, dan skill-skill yang lain, misalnya bagian maintenance gitu ya. Dia nggak sekedar misalnya dia pernah punya pengalaman lalu kerja di satu perusahaan dan ini sudah rutinitas saja. Lalu ditanya, ini ada mesin baru kira-kira gimana? Wah, saya belum tahu Pak. Saya hanya menguasai mesin yang lama. That's it. Berapa banyak orang yang berbicara, menjawab asal seperti itu, langsung dinilai bahwa orang ini tidak punya komitmen terhadap skill mereka. Padahal skill itu mengikat kepada siapa? Orang tersebut. Keuntungannya buat siapa? Ya orang tersebut. Karir-karir berikutnya ya skill itu terbawa. Dan banyak sekali orang hitung-hitungan dalam pelatihan, misalnya contoh. Saya dulu pernah juga membuat satu acara pelatihan karena kebetulan perusahaan hanya bisa di hari Sabtu dan Minggu. Ya, ketika saya broadcast, saya umumkan ada pelatihan Sabtu Minggu, semua orang protes. Pak, kenapa Sabtu Minggu? Ini acara keluarga. Pak, kenapa kok harus mengganggu kegiatan luang saya? Kan sudah capek kerja dan lain sebagainya. Saya simple. Saya bilang, Pak, ini hanya 1 kali setahun. Mungkin 1 kali untuk sekian tahun. Tapi ini bermanfaat sekali. Banyak orang nolak dengan alasan-alasan yang pendek. Akibatnya apa? Sekian tahun kemudian mereka menyesal. Ya, kadang-kadang hidup tuh one way ticket gitu ya. Jadi hati-hati dengan skill kita. Ini harus kita jaga terus. Kita improve terus. Ya, sehingga Anda tidak dianggap sebagai orang yang fresh graduate. Tidak mungkin Anda kerja 5 tahun dengan kemampuan hanya fresh graduate bisa lakukan. Anda dilibas oleh kompetisi yang lain gitu ya. Lalu yang ketiga, yaitu adalah knowledge atau pengetahuan. Ya, sekarang ini Anda hidup dalam era di mana semua informasi sudah bebas. Anda bisa dapatkan di internet, di YouTube dan lain sebagainya. Tapi banyak sekali orang-orang yang menggampangkan ketika menjawab, ini ada tugas seperti ini. Oh, sulit Pak, saya belum paham. Hey, Anda harus ingat. Dunia sudah berbeda. Anda nggak pernah membayangkan orang-orang yang 20 tahun lalu harus berjuang untuk mencari informasi. Anda tinggal klik di handphone. Anda masih malas. Ya, hati-hati nih. Knowledge sudah murah sekarang. Knowledge tergeletak di mana-mana. Anda bisa pintar mendadak, Anda bisa cerdas mendadak. Kalau Anda punya niat, punya tekad. Gitu ya. Lalu yang keempat, yaitu adalah KPI atau Key Performance Indicator, KPI. Nah, ini nanti Anda bisa diminta untuk membuat satu project. Ya, apakah project kecil itu Anda bisa tuntaskan atau enggak? Projectnya biasanya simple. Contoh misalnya di kantor, setiap orang diminta untuk melakukan inovasi, merombak ruang kerja. Ya, hal sepele, keuntungan buat siapa? Buat kita juga sebenarnya. Tapi KPI ini bisa menjadi impact yang luar biasa ketika environment kerjanya kita rubah. Ya, dan project-project ini biasanya mengacu kepada masing-masing unit kerja atau departemen keuangan yang mungkin key indikatornya bidang keuangan, berapa laporan yang harus diselesaikan, itu ya. Di bagian produksi mungkin bagaimana produktivitas dinaikkan, bagaimana inovasi. Atau misalnya di bagian maintenance ya, diukur project adalah bagaimana membuat satu inovasi dari cara-cara mereka memaintenance mesin dan lain sebagainya. Dan masih banyak yang lain. Lalu yang kelima adalah presensi. Harus ingat, gitu ya. Anda ketika masuk dalam organisasi, Anda terikat dengan yang namanya aturan. Salah satunya adalah jam kerja. Artinya apa? Presensi juga diukur. Ya, kalau Anda nggak masuk, Anda dapat poin negatif. Kalau Anda masuk,
Anda dapat poin positif. Kalau Anda masuk tanpa keterangan yang jelas, ya. Jadi inti dari kinerja ini, ya, kalau kita lihat nanti pada akhirnya adalah rasa keadilan. Ya, artinya apa? Orang yang kinerja tinggi, mereka punya kesempatan jauh lebih banyak dibanding orang yang berkinerja biasa-biasa. Ada rasa keadilan. Tidak ada orang yang merasa bahwa, wah, saya kok dipertimbangkan atau dinilai sama ya dengan orang yang malas. Ini membuat banyak industri bergejolak terus gitu ya secara sumber daya manusia, karena penilaian seperti ini tidak mereka lakukan dengan baik. Baik, lalu berikutnya ada pertanyaan bahwa bagaimana kinerja yang diukur? Gimana sih cara ngukurnya? Nah, ini bisa jadi bocoran juga ya, supaya teman-teman ketika menjadi karyawan lalu suka tidak suka masuk dalam performance appraisal, dinilai, kita minimal tahu kisi-kisinya. Jadi penilaian dari yang 5 aspek tadi, ya, 6 aspek tadi adalah yang pertama ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Ini yang umum. Tentu di setiap perusahaan berbeda-beda ya, tapi pada umumnya 5 level. Level 1, ya, kalau Anda dirasa dengan jenjang lama kerja Anda, level 1 ini paling rendah. Seharusnya Anda minimal level 1 itu adalah di 1 sampai 6 bulan. Bahkan ada perusahaan yang 1 sampai 3 bulan. Seharusnya sudah level 1 udah lolos. Sudah nggak kelihatan level 1. Misalnya ditanya, gimana? Sudah paham mengenai administrasi? Masih. Nah, hati-hati tuh, jawaban-jawaban Anda itu akan terlihat sebagai orang yang masih di level 1. Lalu level 2. Level 2 ini kalau Anda sudah bisa mengerjakannya, biasanya di 6 bulan sampai setahun. Anda harus kejar. Dalam 1 tahun, kemampuan Anda, skill Anda, semuanya harus pelajari sendiri dengan cepat. Supaya Anda melampaui, jadi udah di 2, udah. Anda bisa level 2 di tahun ke 1 tahun, Anda sudah melampaui. Sebagai orang yang memang bisa diandalkan. Sebagai orang yang calon berkinerja baik, gitu ya. Lalu level 3 sebaiknya 1 sampai 2 tahun. Ini biasanya disebut sebagai skillful. Anda harus ahli dengan background pendidikan ya, atau dengan pengalaman Anda di perusahaan sebelumnya misalnya. Ya, Anda harus kelihatan jadi orang yang ngerti di banyak bidang, di banyak hal di departemen Anda. Ya. Lalu ada lagi level keempat. Ini sebaiknya 2 sampai 3 tahun. Ya. Atau 2 sampai 4 tahun. Tergantung ya, tergantung industrinya, tapi sekarang orang berharap atau di sini sebagai level mastery. Ya. Anda diharapkan sudah bisa problem solving. Ya, nggak sekedar mengerjakan tugas itu statis, tapi problem solving, mengkoordinasi orang lain, bekerja sama dengan lintas departemen, bekerja sama dengan bawahan dan lain sebagainya. Ya. Lalu di sini ada yang level namanya expert. Nah, kalau expert ini sudah harus sekitar 3 tahun sampai dan seterusnya. Jadi 3 tahun ini udah 3 sampai 4 tahun ini adalah batas di mana Anda harusnya sudah expert di bidang Anda. Makanya belajarnya harus fight benar-benar. Ada satu penelitian mengatakan kita jadi orang expert itu kalau kita sudah 10 jam, 10.000 jam kerja, belajar. Jadi kalau Anda 10.000 jam belajar di bidang Anda, entah itu akunting, entah itu HRD, entah itu marketing, Anda bisa langsung jumping ke level gitu. Bahkan mungkin bukan di setelah 3 tahun ya, mungkin 2 tahun aja Anda udah dianggap sebagai orang yang expert di bidang itu. Nah, jadi kondisi inilah yang sebenarnya harus bisa Anda capai kalau Anda ingin punya kinerja yang tinggi, bahkan di level expert yang kelima.
Berapa lama kinerja diukur? Ya, di setiap perusahaan berbeda-beda. Ada kinerja yang dari 1 bulan sampai 12. Jadi setiap tahun. Biasanya ada tahun di mana setiap orang harus mengumpulkan penilaian bawahannya, misalnya gitu ya. Dikumpulkan, dievaluasi, dilihat apakah selama 12 bulan ini bawahan saya ya sudah berkinerja baik. Ya, jadi atasan Anda punya hak prerogatif untuk menilai. Tapi ada juga yang per 6 bulan, setiap 6 bulan diukur, setiap 6 bulan diukur. Ada lagi sekarang yang lebih detil adalah per 3 bulan. Ya, ini ada 9 bulan. Ini lebih detil lagi. 3 bulan. Ya. Jadi Anda bisa terukur dengan jelas dalam kurun waktu yang sederhana. Ya, jadi dalam 3 bulan keuntungannya apa? Ya, Anda akan lebih dinilai konsisten oleh atasan. Atasan lebih konsisten karena 3 bulan dia harus evaluasi. Karena apa? Kalau kita diukur setahun kemudian, nah ini yang bahaya ya. Ketika Anda di bulan 11 melakukan kesalahan, seluruh nilai ini semua tiba-tiba drop ke bawah. Ini banyak terjadi. Karena fokus dari penilaian yang dikebut semalam, di SKS-kan gitu ya, itu akan berdampak terhadap daya observasi, daya pengamatan dari siapa? Atasan Anda. Sehingga dia hanya ngelihat yang terakhir, dijadikan standar untuk menilai PA Anda. Akhirnya PA-nya bisa drop. Nah, ini yang sering terjadi, makanya hati-hati ya, mana yang kita biasa gunakan. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan terakhir. Siapa yang mengukur kinerja? Ya, yang pertama tentunya atasan Anda. Seorang diri menilai satu persatu bawahannya. Ya, lalu yang kedua ada metode yang namanya 360. Nah, ini beda nih. Kalau 360 itu ada atasan, ya kan? Ada rekan kerja Anda juga ikut menilai. Ada bawahan Anda, kalau ada bawahan. Kalau nggak ada hanya rekan kerja. Ya, keuntungannya apa? Ya, masing-masing. Kalau atasan tentunya lebih cepat, ya kan? Karena atasan sudah punya hak prerogatif untuk langsung menilai, cepat, hari itu, ya, tidak ada penundaan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, 360 degree. Nah, kalau yang ini keuntungannya apa? Keuntungannya akurat dan objektif. Kenapa? Mungkin atasan Anda menilai jelek, tapi rekan kerja Anda bisa dongkrak angka-angka Anda. Atau bawahan Anda merasa bohong, enggak kok, di atasan saya bagus kok, gitu ya. Jadi bisa objektif, karena tidak dari satu penilaian, tapi penilaiannya dari 360 derajat, atau orang-orang di sekelilingnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Demikian kinerja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang siap bekerja, mulai masuk bekerja, atau teman-teman yang udah lama juga bekerja, mulailah berpikir. Ya, karena kinerja inilah akan menentukan karir Anda. Kalau Anda hanya bekerja biasa-biasa, mediokrasi, seperti kebanyakan orang, tentunya Anda masuk dalam iklim kompetisi yang keras. Tapi kalau Anda punya kinerja, pekerjaan Anda bisa extraordinary, lalu Anda juga bisa mengembangkan kemampuan secara optimal, Anda akan masuk ke dalam kelompok orang yang high performance atau orang-orang yang berkinerja tinggi. Salam sukses.